demikian tadi penjelasan dari silabus IPA terapan untuk kurikulum 13. Halo Bapak Ibu guru yang hebat. Kita jumpa lagi dalam pertemuan hari ini membahas tentang silabus mata pelajaran IPA terapan pada kurikulum 2013. Baik Bapak Ibu, sahabat belajar yang hebat, kita akan mulai dari silabus IPA terapan untuk di semester 1. Nah, untuk di silabus K13 ini terdapat yang namanya KI atau kompetensi inti, kemudian ada kompetensi dasar. Nah, kompetensi intinya ada seperti ini. Ya, ada 1, 2, 3, 4. Nah, 1, 2-nya itu adalah penilaian sikap, jadi tidak akan saya bahas lebih banyak. Kita masuk ke 3 dan 4, di mana untuk kompetensi inti adalah nomor 3 itu adalah pengetahuan, sedangkan untuk nomor 4-nya adalah keterampilan atau prakteknya. Kita mulai dari kompetensi dasar. Dari kompetensi inti 3 dan 4 ini, kita akan uraikan ke dalam kompetensi dasarnya, yaitu mulai dari nomor KI 3, kompetensi dasar 3.1. Kompetensi dasarnya berbunyi menerapkan besaran fisika. Nah, nanti untuk silabus IPA terapan K13 ini ada nomor KI, nomor KD, kompetensi dasar, nomor IPK atau indikator pencapaian kompetensi, materi, pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, sumber belajar. Nah, jadi saya akan lebih fokus di sini akan menjelaskan apa kompetensi dasar, apa indikatornya, apa materinya untuk IPA terapan semester 1 ini. Kita mulai dari nomor 3.1. Kompetensi dasarnya berbunyi menerapkan besaran fisika, kemudian indikatornya dapat mendefinisikan besaran pokok dan besaran satuan, kemudian materi pokoknya besaran pokok dan besaran turunan. Kemudian itu untuk 3.11. Ya, jadi untuk 3.1 besaran fisika ini terdiri dari 4 pencapaian atau indikator pencapaian kompetensi. Yang nomor 2-nya, ya, kalau tadi adalah mendefinisikan besaran pokok dan satuan. Nomor 2-nya memberikan contoh besaran pokok dan besaran turunan. Oke. Nomor 3-nya mendefinisikan pengukuran besaran pokok dan besaran turunan dalam bidang keahlian. Kemudian nomor 4, memberikan contoh alat ukur di bidang keahlian. Nah, ini adalah bunyi silabus untuk KD 3.1 dengan 4 indikator. Nah, bagian pengetahuan. Nah, ini nomor 5 lagi 3.1.5 menjelaskan konversi nilai dan satuan pembulatan. Sedangkan untuk 4.1-nya, ya, 4 itu adalah KD 4.1 di mana melakukan praktikum atau keterampilan, mengukur besaran-besaran fisika yang digunakan di bidang keahlian. Jadi bunyi indikatornya adalah melakukan pengukuran besaran-besaran fisika di bidang keahlian. Nanti akan saya berikan video, ya, materi pembelajaran berupa video tentang besaran pokok, besaran turunan, kemudian contoh-contoh besaran pokoknya seperti apa, alat ukur, nanti saya kasih video tentang pengukuran dengan jangka sorong, kemudian prakteknya membedakan antara kecepatan dan kelajuan dalam kehidupan sehari-hari. Itu bunyi 3.1 untuk KD. Sekarang 3.2, menganalisis pasangan gaya, usaha, dan energi dalam masalah gerak. Ya, yang satu mendefinisikan gaya, usaha, dan energi. Nah, ini materinya adalah materi pokok gaya, usaha, dan energi. Saya tekankan lagi bagi Bapak Ibu untuk KD 3.1 dan 3.2 ini, kalau saya hubungkan antara silabus IPA terapan K13 dengan proyek IPAS untuk kurikulum SMKPK, ini masuk dia bab 3.1 dan 3.2 itu masuk ke dalam SMK
SMKPK di Mapel Project IPAS. Kenapa saya juga menyampaikan seperti ini? Karena kebetulan untuk tahun 2021 ini sekolah kami sudah menerapkan SMKPK. Nah, untuk 3.1 tentang gaya usaha dan energi, ada indikatornya sebanyak 5 juga ya. Yang pertama, tadi sudah mendefinisikan gaya usaha dan energi. Kemudian yang nomor 2-nya memberikan contoh gaya usaha dan energi dalam bidang keahlian, tergantung nanti apakah dia jurusan perhotelan, boga, multimedia, dan sebagainya. Nomor 3-nya menyebutkan macam-macam gaya usaha dan energi dalam bidang keahlian. Kemudian dapat menjelaskan hukum kekekalan energi. Dan yang nomor 5 menerapkan konsep gaya usaha dan energi dalam bidang keahlian. Terus untuk KD 4-nya, yaitu keterampilannya, memecahkan masalah gerak benda di bidang keahlian berdasarkan konsep gaya usaha dan energi. Jadi di sini indikatornya adalah menyelesaikan permasalahan gaya usaha dan energi di bidang keahlian. Nah, itu sudah 3.1, 3.2, dan sekarang ke 3.3. Menganalisis elastisitas dan tegangan permukaan. Berarti ini materi pokoknya adalah konsep elastisitas benda atau bahan. Bunyinya adalah untuk indikator 3.3 terdiri dari beberapa, yaitu 1. Dapat menjelaskan konsep elastisitas bahan dalam bidang keahlian. Kemudian nomor 2, menerapkan hukum Hooke dalam keahlian. Ketiga, dapat memberikan contoh elastisitas bahan dalam bidang keahlian. Nah, nomor 4-nya, keterampilannya untuk konsep elastisitas ini adalah dapat mengaplikasikan konsep elastisitas dalam kehidupan sehari-hari di bidang pariwisata. Itu bunyi untuk KD 3.3. Sekarang 3.4. Nah, berarti sudah jelas di sini untuk semester 1 di silabus ke-13, 1 ada besaran, 2 gaya usaha dan energi, 3 elastisitas, dan keempat adalah konsep suhu dan kalor. Jadi 3.4-nya adalah menganalisis hubungan suhu dan kalor. Nah, indikatornya ada beberapa item, 1, 2, 3. 1. Mendeskripsikan konsep suhu dan kalor. 2. Menjelaskan kalor terhadap zat di bidang keahlian. 3. Menjelaskan macam-macam perpindahan kalor di bidang keahlian. Kemudian 4. Menjelaskan pengaruh kalor terhadap perubahan suhu, wujud, dan bentuk benda di bidang keahlian. Nah, untuk 4-nya, KD 4-nya, keterampilannya, mengaplikasikan konsep suhu dan kalor dalam kehidupan sehari-hari di bidang pariwisata. Oke. Untuk 3.5, sekarang listrik. Materinya adalah besaran listrik. Jadi untuk pengetahuannya KD 3 yaitu terdiri dari beberapa indikator. 3.5, 1. Menyebutkan besaran-besaran listrik dengan satuannya. Kemudian menyebutkan alat yang dipakai untuk mengukur besaran listrik. 3. Menghitung besaran listrik. Ini poin 3.5 untuk besaran listrik. Materi pokoknya untuk pengetahuannya atau kompetensi dasar 3. Sekarang 4-nya, prakteknya adalah menghitung biaya energi listrik yang digunakan berdasarkan pemakaian. Nah, ini seperti contoh berapa bayar listrik 1 bulan kalau alat-alat rumah tangga yang digunakan adalah A, B, C, D, dan E misalnya. Itu contoh penghitungannya. Nah, sekarang untuk 3.6-nya, berarti ada 6 di sini untuk semester 1, konsep materi dan perubahannya. Nah, ini muncul juga di SMKPK. Kalau listrik juga muncul, elastisitas saja yang tidak muncul ya. Setelah saya bandingkan, besaran muncul, kemudian usaha gaya dan energi muncul, kemudian suhu tidak muncul, elastisitas tidak muncul, perubahan materi muncul, listrik muncul ya. Kemudian menjelaskan konsep materi dan perubahannya, mengklasifikasikan perubahan materi dan sifat-sifatnya, kemudian memberikan contoh perubahan materi bidang keahlian.
menjelaskan unsur senyawa dan campuran, wujud materi di bidang keahlian, kemudian penggolongan unsur senyawa dan campuran. Terus untuk konsep materi dan perubahannya KD 6 ini untuk poin 4-nya, prakteknya adalah ada beberapa. 1. Menganalisis konsep materi dan perubahannya. 2. Mengaplikasikan konsep perubahan materi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian nomor 3. Membandingkan sifat unsur senyawa campuran, mengaplikasikan sifat unsur senyawa campuran. Terus nomor 7 adalah materi pokok tentang larutan dan konsentrasi. Ya, ini 3.7 terdiri dari menjelaskan larutan dan konsentrasi larutan, menjelaskan konsentrasi dan satuan konsentrasi. Kemudian 4.7-nya adalah membuat laporan berbagai konsentrasi, menerapkan dan membuktikan konsep larutan, mengaplikasikan konsep larutan dan satuan konsentrasi dalam kehidupan sehari-hari di bidang pariwisata. Nah, ini adalah materi kimia. Ya, setelah saya bandingkan dengan SMKPK ini tidak muncul. Oke, jadi demikianlah sahabat belajar semua, Bapak Ibu guru yang hebat, bahwa untuk di silabus IPA terapan kurikulum 13 semester 1 ini ada 7 materi pokok yang akan kita bahas. Oke. Nah, demikian tadi untuk semester 1. Bagaimana untuk di semester 2-nya? Untuk di semester 2, nah untuk di semester 2 ini ya, untuk di semester 2 kita lanjut. Kalau tadi semester 1 adalah sampai 3.7 ya, 7 materi pokok. Sekarang 3.8-nya adalah tentang asam basa dan garam. 3.8 asam basa garam terdiri dari 3 indikator pengetahuannya, yaitu 381 mampu menjelaskan asam basa garam. Kemudian nomor 2 memberikan contoh asam basa garam. 3 menjelaskan sifat asam basa dan garam. Nah, KD 4-nya untuk prakteknya ini yang nomor 1, mengelompokkan sifat larutan asam basa dan garam, terus melakukan percobaan tentang bahan-bahan yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi yang mana asam, yang mana basa, mana garam. Sekarang nomor 9, ini adalah materi tentang larutan, koloid dan suspensi. Ya. 3.91 menjelaskan larutan, koloid dan suspensi. Nomor 2 menyebutkan macam-macam koloid di bidang keahlian. 3 mendeskripsikan sifatnya. Terus nomor 4 menganalisis sistem koloid dan kegunaannya. Nah, prakteknya adalah membuat berbagai sistem koloid dengan bahan yang ada di sekitar. Terus 3.10 adalah tentang redox. Nah, redox ini juga tidak muncul di SMKPK. Tenang aja Bapak Ibu. Ya. Ini tidak muncul di SMKPK. Di proyek IPAS ini tidak muncul. Yang tadi juga asam basa tidak muncul. Kemudian kita lanjut, apa indikatornya? Pertama, memahami reaksi oksidasi dan reduksi, menjelaskan sifat-sifat, menentukan bilox. Terus prakteknya menjelaskan redox dan dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. 11. Nah, ini materi pokoknya. Ya, KD-nya adalah menganalisis makromolekul. Nah, terdiri dari karbohidrat, protein dan lemak. Ada beberapa indikator ya. Yang 1 menjelaskan karbohidrat, protein, lemak. Kemudian sifat dan manfaatnya. Kemudian prakteknya adalah mempraktekkan cara penentuan karbohidrat, protein, dan lemak. Berarti kita uji. Nomor 12 ini adalah tentang polimer. Ya, polimer. Apa itu polimer? Apa sifat-sifat polimer? Kemudian macam-macam polimer, aplikasi dan kegunaan polimer. Nah, prakteknya menganalisis dampak dari penggunaan polimer di bidang keahlian.
Sama yang kedua, mengelompokkan cara-cara penggunaan polimer di bidang keahlian. 13. Jenis komponen ekosistem. Nah, ini biologi. Nah, ini muncul di SMKPK. Ini bab 1 di SMKPK adalah tentang makhluk hidup dan lingkungannya. KD 3.13.1 mengidentifikasi jenis-jenis komponen ekosistem. 2. Jenis polusi dan limbah di lingkungan kerja. Kemudian dampak polusi di lingkungan kerja dan penanganan limbah. Oke. Prakteknya adalah menganalisis cara-cara penanganan limbah, kemudian berinovasi dalam penanganan limbah. Nah, ada reuse, reduce, recycle. Nanti bisa kita terapkan ini di siswa, khususnya mungkin di lingkungan rumah ataupun di lingkungan sekolahnya. Jadi demikian Bapak Ibu guru yang hebat, ya sahabat belajar semua, bahwa untuk di semester 2 ada KD di silabus IPA terapan itu dari 8 sampai 13. 8, 9, 10, 11, 12, 13, ada 6. Kemudian untuk di semester 1 KD IPA terapannya ada 7, ya. Nah, sedangkan untuk saya bandingkan sedikit ini, mungkin Bapak Ibu guru yang hebat pasti akan masuk ke kurikulum SMKPK, bahwa untuk bukan IPA terapan namanya, tetapi Proyek Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial. Jadi IPA dan S-nya ada, alam dan sosialnya ada masuk di sana. Ada 7 aspek. Aspek namanya bukan bab, bukan KD, tidak ada KD, tidak ada KI, tetapi di sini ada domain atau aspeknya itu ada 7. Ya, seperti tadi makhluk hidup dan lingkungannya, kemudian zat dan perubahannya. Nah, beberapa KD itu seperti zat perubahannya itu 2 KD digabung gitu. Terus kalau aspek 1 makhluk hidup dan lingkungannya, beberapa KD itu digabung, mulai dari makhluk hidup apa, ekosistem apa, interaksi apa, polusi apa, pencemaran itu masuk, makanya padat sekali. Terus ada 7, jadi aspek atau domain 1, 2, 3, 4 itu adalah IPA-nya, ya. 5, 6, 7 adalah aspek sosialnya. Oke, jadi Bapak Ibu guru yang hebat, sahabat belajar, semangat. Kita tetap untuk mendampingi siswa demi generasi muda yang akan datang, tentang materi-materi yang harus kita ajarkan kepada anak-anak. Demikian tadi penjelasan dari silabus IPA terapan untuk kurikulum 13. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan apabila ada yang kurang, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa pada penjelasan materi berikutnya.